Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips jadi owner, gitu ya. Jadi kenapa video ini baru muncul? Karena setiap kali grand opening itu kan saya pasti ke toko ya, kecuali tanggal grand openingnya itu bukannya tokonya bareng, itu biasanya mana yang lebih dulu itu saya yang datang gitu. Nah, saya selalu dari owner selalu, Mas bagi tips dong gitu. Jadi owner, oh iya ternyata tips jadi owner itu belum pernah saya bahas di channel YouTube Toko Mandi Indonesia begitu. Sehingga ini saya mau berbagi tips ya. Jadi tips saya ini adalah perpaduan daripada apa yang saya dulu dapatkan di minimarket nasional ketika saya menjadi bisa dikatakan pemimpin lah, walaupun bukan top manajemen, karena saya sudah mempunyai banyak tim saya itu dulu 100 lebih waktu itu, keseluruhan ya 100 lebih. Jadi tetapi ternyata pola pemimpin yang saya terapkan di perusahaan waktu itu ketika saya menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan, pemimpin kecil lah ya, itu tidak sama seperti apa yang saya rasakan saat ini ketika menjadi owner atau ketika menjadi pengusaha sendiri. Dulu saya ngambil keputusan ya asal ngambil keputusan aja gitu, nanti nek salah ya anggap saja belajar gitu, karena segala biaya yang saya keluarkan adalah ditanggung perusahaan. Jadi LPG-nya paling ya minta maaf, terus merasa bersalah, besok diulang besok diperbaiki begitu. Tapi ketika saat ini saya sedang merintis, semua biaya memang harus dipikirkan, karena kalau tidak ya buang-buang duit itu dari kantong jadinya. Artinya akan banyak biaya yang kita keluarkan. Makanya memang harus benar-benar kita paham konsepnya. Jadi yang mau saya sampaikan ini adalah mestinya perpaduan antara apa yang saya dapatkan dulu ketika menjadi pegawai, ketika menjadi pemimpin tapi sebagai pegawai, terus ini memimpin di perusahaan yang notabene saya adalah foundernya, artinya yang bertanggung jawab atas bisnis ini begitu. Jadi yang pertama saya sampaikan adalah ada banyak, kalau dulu pas di minimarket itu ada pendidikan pengendalian itu. Jadi setiap kepala toko itu wajib paham pengendalian. Nah ini ada 6 dulu kalau nggak salah ya. Kalau misalkan salah ya wajar lah, saya sudah 4 jalan 5 tahun ini nggak berkecimpung di sana. Jadi ada 6 pengendalian. Karena saya sudah di luar itu, saat ini yang saya lakukan ada yang namanya 7 pengendalian. Saya tambahin 1. Yang pertama dulu ini adalah pengendalian mental. Jadi mentalnya itu memang harus siap dulu. Mulai dari hati harus siap dulu, perasaan, pikiran harus siap dulu. Artinya harus paham konsep bisnis dulu. Jadi konsep ketika rame ya tetap alhamdulillah, sepi ya tetap alhamdulillah, tetap syukur. Kalau rame ya alhamdulillah, tokonya rame. Kalau sepi ya alhamdulillah bisa istirahat, bisa kerapian begitu. Jadi mentalnya itu yang senantiasa harus dibangun ya. Terus dulu saya menggebu-gebu untuk berkompetisi dengan kompetitor. Dulu menggebu-gebu, sangat menggebu-gebu, ambisinya luar biasa. Sekarang ambisinya adalah bagaimana saya itu melihat pedagang atau toko atau bahkan minimarket nasional adalah pelaku usaha yang sama dengan saya, sehingga saya tidak melihat dari sisi kompetitornya, saya tidak melihat dari sisi kompetisinya. Saya melihat sisi kompetisinya adalah bagaimana mereka bisa menjadi spion untuk saya terus berkembang, memberikan inovasi, terus memberi semangat, terus bergerak begitu. Karena kalau tidak ada itu, saya juga akan santai, leha-leha begitu. Jadi pengendalian yang pertama adalah di pengendalian mentalnya itu memang harus siap dulu. Jadi harus siap dengan segala resikonya, harus siap juga sukses,
harus juga siap menanggung kerugian juga. Jadi memang itu yang harus disiapkan, karena apapun itu nanti akan terjadi. Karena sampai dengan detik ini, sampai dengan sekarang ini, kita itu toko mandiri Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang konsultan minimarket, yang mana setiap program, setiap sistem, setiap SOP, setiap fraud kita memahami A sampai Z-nya. Sampai dengan detik ini masih ada tim saya yang nipu saya begitu. Saya juga sakit hatinya itu, kamu itu kan ngerti bahwa ini tuh nanti bakal ketahuan, kok yo mbok lakoni. Saya masih mikir begitu sampean ya, dan diakui juga. Artinya apa? Apapun bisa terjadi begitu loh. Itu menimpa kami juga waktu itu. Saya dan kita semua tim berbondong-bondong untuk membesarkan toko mandiri Indonesia, sementara ada yang menggerogoti dengan cara manipulasi dan sebagainya. Padahal saya yakin dia tahu kalau yang dilakukan itu adalah akan ketahuan gitu, entah itu menghapus data, entah itu apa. Tapi itu dilakukan. Tapi ya gimana? Ini dinamika usaha, pasti akan terjadi ya. Jadi yang pertama saya mau tekankan sampai di menit ke-6 ini adalah bagaimana kita menyiapkan mental supaya memang kita berani di keadaan apapun ya. Kenapa? Alasannya lagi adalah nanti ketika teman-teman memutuskan untuk berusaha, jadi nanti akan banyak sekali masalah, akan banyak sekali kendala ya. Dan yang perlu dipahami, tidak semua masalah, tidak semua kendala itu butuh solusi. Ingat ya, makanya pengusaha itu tidak butuh pintar, tapi butuh kuat ya. Karena tidak semua masalah itu ada solusinya. Yang perlu kita hanya dipaksa atau diminta untuk kuat menerima, kuat menjalaninya ya. Kalau semua masalah harus ada solusi, kita nanti capek cari solusinya ya. Karena pada prinsipnya masalah itu kadang dibiarin aja juga selesai kok begitu ya. Ya memang ada yang harus kita cari solusi, ada yang ini nggak ada solusinya gitu. Jadi memang ranahnya beda-beda. Ini ranahnya kita sebagai manusia, ini sudah ranahnya sang pencipta begitu. Jadi memang harus kuat itu tips yang pertama yang memang benar-benar saya rasakan sampai dengan sekarang. Terus yang ini pengembangan ya. Terus yang 6 pengendalian tadi, jadi kan ada 7 saya bilang, yang tadi adalah pengendalian mental. Terus yang 6 pengendalian ini adalah ada yang namanya pengendalian karyawan atau pengendalian pegawai. Jadi bagaimana kita nanti bisa mengendalikan tim kita ya. Itu juga sudah pernah saya bahas untuk tips-tipsnya, bagaimana kita dengan pegawai, bagaimana kita menaruh kepercayaan, bagaimana kita tipsnya untuk tes kejujuran dan lain-lain, sudah pernah saya bahas di video, silahkan dicari. Jadi pengendalian yang kedua itu tadi adalah pengendalian pegawai atau pengendalian karyawan atau pengendalian tim. Terus yang ketiga ada yang namanya pengendalian biaya. Kita harus ngerti bahwa setiap biaya itu nanti akan dikeluarkan oleh toko ya. Toko yang bagus itu adalah yang bagus adalah yang omsetnya naik, biayanya turun. Itu yang bagus. Tapi nggak mungkin biasanya naik ya biaya naik, tapi jangan sampai naiknya itu sama. Jadi yang bisnis yang bagus itu biaya omset naik, pendapatan naik, biaya turun. Yang sedang itu biaya omset tetap, biaya turun. Yang sedang lagi omset tetap, biaya turun. Terus omset yang paling bisnis yang paling buruk itu adalah pendapatan turun, biaya naik, itu yang paling buruk. Ya, jadi pengendalian biaya. Lalu ada yang namanya pengendalian penjualan. Ini kaitannya sama omset ya. Jadi bagaimana kita melakukan promosi, bagaimana kita melakukan marketing, bagaimana cara kita mendesain toko kita, bagaimana cara kita melayani konsumen. Ini adalah pengendalian terkait namanya penjualan. Ya, itu harus dipahami juga. Dan pengendalian penjualan ini sudah banyak juga kita bahas di video YouTube ya. Jadi nanti memang video saya itu insya Allah teman-teman kalau misalkan memang mau melihat channel Toko Mandiri Indonesia dari awal sampai akhir, insya Allah bisa buka toko sendiri, insya Allah. Karena semua itu saya berikan semuanya, nggak ada yang ditutupi, kecuali ada yang nanya omset, itu kan privasi, jadi saya nggak bisa bilang. Tapi kalau datang langsung saya kasih ngerti, kalau datang langsung ya. Terus ada yang namanya pengendalian persediaan atau stok ya.
Jadi ini yang paling vital, bagaimana ketika stok itu memang harus kita jaga terus menerus supaya supaya stok ini senantiasa terjaga. Jadi penambahan varian, penambahan jenis, penambahan jumlah dan lain-lain itu harus senantiasa jaga. Terus ada yang namanya pengendalian sarana prasarana toko, seperti aset, seperti komputer, seperti sarana promosi, seperti sarana-sarana yang lain itu juga harus dijaga. Karena kalau rusak itu juga akan timbul biaya, ya. Terus yang terakhir adalah pengendalian lingkungan, ya. Ini memang saya catat ya. Saya catat, ini saya baca karena ini ilmu materi kan, jadi memang harus saya catat. Jadi pengendalian lingkungan maksudnya adalah bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar, seperti aktif dengan misalkan tetap bayar iuran RT, kontribusi RT, kebersihan itu tetap harus. Ketika misalkan ada 17-an kita juga harus memberikan sumbangsi. Biasanya kalau 17 Agustus itu ya minuman begitu atau hadiah begitu. Jadi saya menyarankan usahakan kalau toko mau memberikan hadiah kepada memberikan sumbangan kepada instansi atau lingkungan sekitar, jangan berupa uang, tapi berupa barang kalau bisa. Oke, itu tips saya. Tapi kalau mau ngasih uang ya silahkan. Tapi nek saya ya lebih yang ke barang, kan sama ya. Misalkan memang manfaatnya lebih uang, misalkan orang sakit uang, nah itu pribadi. Tapi kalau toko itu pakainya barang ya. Toko pakainya barang, jadi supaya barangnya tetap dilakukan penjualan, kan ada nominalnya, terus nanti barangnya dikasih begitu. Tapi kalau mau pribadi ya uang ya silahkan gitu. Tapi nek saya tetap kalau toko-toko saya dimintain sumbangan 17 Agustus, terus acara suran begitu, kita selalu ngasihnya ya kerja bakti, itu ya barang, nggak pernah uang. Ya bisa entah itu minuman, entah itu rokok, entah itu snack begitu ya. Jadi begitu. Jadi memang saya singkat lagi, ketika memang teman-teman atau sahabat toko Mandiri Indonesia mau membuka bisnis, mau serius, yang paling penting adalah paham 7 pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian mental ya. Pengendalian mental itu yang pertama, pengendalian mental. Terus ada pengendalian pegawai atau pengendalian karyawan. Terus pengendalian biaya, pengendalian penjualan ada 4, pengendalian persediaan 5, pengendalian sarana prasarana toko 6, 7 pengendalian lingkungan. Itu harus paham dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.